sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajar mereka berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang cepat, dan ada yang anak itu belajarnya cepat. Ya Bapak Ibu, belajarnya cepat, ada yang cepat dan ada yang cepat. Maka ini Bapak Ibu tidak bisa diberlakukan sama, apalagi dengan tadi yang aktif tadi, ya bisa saja mau diaktifkan. Yo anak, ayo kamu kelompok ini, ayo sudah luar biasa. Tapi ya ditanya nggak bisa, karena itu dia tidak sesuai dengan kebutuhan belajar yang. Maka Bapak Ibu muncullah konsep pembelajaran diferensiasi. Nah ini Bapak Ibu asbabul wurudnya. Jelas? Yang menonjol Bapak Ibu ya, yang menonjol sudah jelas ini ya. Nah ini karena ini Bapak Ibu, kalau ini nggak ketangkap Bapak Ibu, nanti ketemunya format wassalam kita ini. Maka apapun Bapak Ibu nanti yang Bapak Ibu lakukan mendampingi siswa, Bapak Ibu mendampingi mahasiswa, guru PPG, ini yang dikuatkan. Dan tidak harus, nah ini Bapak Ibu, prinsip yang ada di implementasi kurikulum merdeka adalah kurikulum merdeka diimplementasikan berdasarkan tingkat kesiapan sekolah madrasah. Ini yang harus dicatat. Termasuk besok Bapak Ibu, ketika madrasah sekolah misalnya baru mau mengawali Pak, kami memulai diferensiasi dari produk dulu, boleh? Boleh. Tidak harus langsung bers. Apa bahasanya Purwokerto bers itu? Bers. Sama ya? Tidak harus langsung semua. Kalau mampunya ini dulu, gak apa-apa. Dan Bapak Ibu itu prinsip di kurikulum merdeka adalah dilaksanakan secara bertahap dan sesuai tingkat kesiapan satuan pendidikan sekolah madrasah. Ini Bapak Ibu. Maka ini prinsip ketika apapun nanti yang terjadi ketika eksekusi kok ada yang bertabrakan dengan prinsip, harus dicek lagi. Termasuk ini Bapak Ibu. Halo. Halo. Kalau saya panggil halo, jawabnya jangan naik. Merdeka. Nah, diganti ya. Apa kalau saya panggil merdeka? Halo. Merdeka. Halo. Merdeka. Jawabannya harus sesuai dengan nada panggilannya. Halo. Merdeka. Merdeka. Halo. Nah, baik, terima kasih. Bapak Ibu, sampai mana tadi? Bertahap dan sesuai apa? Kesiapan sekolah madrasah. Nah, ini sekaligus ingin saya sampaikan tantangan untuk Bapak Ibu dosen dan guru among. Apa? Bapak Ibu, salah satu prinsip begitu, maka nanti ketika Bapak Ibu ketemu mahasiswa peserta PPG, kok mendesain perencanaan pembelajarannya, kok misalnya nggak tiga-tiganya, ya jangan dipaksa. Karena salah satu prinsip yang lainnya di kurikulum merdeka ini adalah Bapak Ibu, yang paling banyak dipakai adalah ini Bapak Ibu, fleksibilitas. Kurikulum itu harus dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kondisinya. Ini dasar ini Bapak Ibu. Termasuk nanti akan saya menjawab terkait dengan fase-fase tadi. Apa yang ingin dikembangkan sebenarnya? Prinsip yang mau diambil terjemahan untuk memperkuat berpusat pada siswa itu tadi adalah prinsip fleksibilitasnya dalam implementasinya ini. Tapi fokus paradigmanya yang dikembangkan adalah berfokus pada siswa. Nah, implementasinya harus fleksibel. Ini prinsip yang dikembangkan kurikulum merdeka. Maka Bapak Ibu, fleksibilitas ini muncul kebijakan yang luar biasa di kurikulum merdeka. Nanti dipakai prinsip ini. Salah satunya adalah adanya fase. Mumpung ditanyakan tadi, kenapa kok ada fase? Kelas tidak hilang Bapak Ibu. Fase itu dipakai untuk memberi ruang bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar berbeda. Ya tadi itu, siswa itu ada yang cepet, ada yang cepet dan ada yang cepat. Nah, maka guru harus memfasilitasi perbedaan yang begini sesuai dengan hak belajar mereka. Maka Bapak Ibu tidak gampang-gampang guru menjustifikasi satu semester, wah ini nggak bisa, nggak lolos.
Nggak begitu, karena kecepatan belajar berbeda. Sehingga dikasih ruang namanya fase itu adalah untuk melihat ketercapaian itu di setiap fase. Tidak semester, tidak kelas. Dikasih yang lebih longgar lagi, sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga Bapak Ibu, fase ini substansinya itu sebenarnya. Maka anak ketika dalam satu fase yang disampaikan Pak Iswanto tadi itu, dalam satu fase ada 10 TP misalnya. Ya, 1 CP kan di-breakdown menjadi TP-TP tadi ya. Ketika ada 10 TP di fase A, fase A tadi yang kelas berapa? 1 dan 2 di SD atau MI. Ketika anak ini kelas 1 tidak menyelesaikan 10, hanya 8, maka Bapak Ibu, 8 ini bukan berarti saya sekaligus jawab Pak Sinten Pak Lihatnya tadi itu, bukan berarti guru tidak maksimal bekerja, bukan. Tapi ini sudah titik ikhtiar paling terakhir. Bisa dipahami ya? Jadi bukan berarti enggak, ini sudah dilakukan remedi, sudah dilakukan luar biasa. Tetapi kok anak ini 10 TP belum terselesaikan, baru 8, ada 3 anak misalnya. Maka anak ini tidak dijustifikasi tidak naik kelas atau tidak bisa tentang TP ini. Tapi dilanjutkan ke kelas 2 karena dalam satu fase dikasih kesempatan lebih, mungkin karena anak ini jenis yang cepat tadi itu. Tapi anak yang lopet tadi itu ya pasti sudah aman kan begitu Bapak Ibu. Maka nanti guru harus melakukan kolaborasi. Nah seperti yang sampaikan Pak Sis tadi di madrasah, mengembangkan kolaborasi. Mau atau tidak mau ya harus melakukan itu. Karena apa Bapak Ibu? Ya tadi itu prinsip yang dikembangkan fleksibilitas. Jadi siswa meskipun masih 8 TP lanjut ke kelas 2. Nah caranya adalah nanti guru kelas 1 dan kelas 2 salaman begini sama guru saya kelas 1 dan beliau kelas 2. Pak, anak 1, 2, 3 ini baru menyelesaikan 8 TP. Yang 2 lanjutkan. Serah terima. Jadi, harus begitu. Jadi harus melakukan kolaborasi. Makanya Bapak Ibu, penyusunan TP ATP itu kewenangannya bukan guru, tapi kewenangan madrasah sekolah. Penyusunan TP ATP kewenangan satuan. Maka itu kenapa semua guru harus tahu, karena yang diinginkan adalah namanya ada learning progression, Bapak Ibu. Perkembangan pencapaian setiap CP tadi itu dipecah-pecah menjadi TP itu supaya tahu, oh ini tahapannya. Anak baru tahap ini di fase ini. Ya nggak apa-apa, karena anak ini anak pada umumnya loh. Ada lagi yang lebih dasar lagi namanya anak berkebutuhan khusus. Apalagi yang kebutuhan khususnya jenis intelektual. Ini nggak bisa disamakan. Maka setiap anak kalau di sekolah inklusi atau madrasah inklusi ada namanya PPI. Setiap anak punya desain kurikulum sendiri. Nah, kita arahnya Bapak Ibu, ini sudah saya keluar 15 tahun yang lalu. Ke depan memang pendekatannya kita masih klasikal, tapi layanan individual. Nah, ini Bapak Ibu. Apapun pengembangan kurikulum mesti mengarah kepada keperpihakan hak belajar pada anak. Jadi kan nanti lihat saja. Ini sudah sejak kurikulum 2006 saya selalu menyampaikan. Kita harus berpihak kepada siswa. Apa ya caranya adalah setiap anak itu diperhatikan secara berbeda. Ini Bapak Ibu. Pendekatannya, pembelajarannya tetap klasikal. Tapi kita tahu, oh anak ini. Nah, maka sekarang itu Bapak Ibu pembelajaran diferensiasi itu mensyaratkan. Nah, nanti Bapak Ibu, ini diskusi di tim pengembang di pusat baik Kemendikbud maupun Kemenang. Apapun namanya. Tadi yang disampaikan Pak Sis, saya sampaikan untuk memperjelas. Sifatnya, seperti yang sampaikan Pak Sis tadi itu, di kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran itu ada 2 opsional sifatnya ini. Boleh guru memilih RPT, boleh guru membuat modul ajar. Nah ini yang banyak berkembang adalah, kalau kurikulum Merdeka, ya modul ajar. Kalau RPT itu kurikulum sebelumnya, tidak begitu. Ini sifatnya opsional. Kalau kurikulum Merdeka, ya boleh menggunakan RPT. Modul aja boleh. Tapi kalau Bapak Ibu karena opsional tidak perlu membuat 2. Nah ini sampaikan Pak
Pak Sis tadi. Cukup satu aja. Apakah ada madrasah sekolah yang pengen buat 2? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh saja, buat 3. Kan gini Bapak Ibu, dulu itu ada RPP, terjemahannya ada modul ajar, kemudian ada namanya worksheet, wah semua guru-guru sekolah yang kelas grade tinggi itu macam-macam Bapak Ibu, bebannya guru luar biasa. Tapi sekolah dengan grade tinggi, salarinya sesuai, kan begitu Bapak Ibu. Maka nggak apa-apa beban begitu. Tapi secara nasional Bapak Ibu mempertegas bahwa kurikulum ini prinsipnya tadi yang saya buka tadi sederhana, jangan membebani terlalu banyak administrasi ke guru. Kalau ini Bapak Ibu termasuk modul ajaran beda, nanti saya sampaikan, itu sudah menjadi beban lagi terima. Nah nanti Bu Ida tadi menyampaikan, Bapak Ibu ini sebenarnya di panduan ini nanti akan kita revisi juga ini. Prinsipnya yang melaksanakan kurikulum merdeka adalah karena pendekatan pembelajarannya menggunakan diferensiasi, mensyaratkan diferensiasi itu adalah dengan namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Seperti yang sampaikan Pak Sis, dulu kita menamai asesmen diagnostik, diprotes oleh banyak orang karena diagnostik harus ahli, maka digantilah asesmen awal. Itu asbab berurutnya. Dan Bapak Ibu kalau di dosen sudah terbiasa dengan istilah asesmen diagnostik. Iya Bapak Ibu ya. Karena ketika ngajar mata kuliah perencanaan desain pembelajaran, itu sudah ilmu lama. Teorinya Dick and Carey, Benetti, Kem dan seterusnya itu ada istilah asesmen diagnostik, memang begitu. Nah, siapa yang melakukan asesmen diagnostik adalah guru. Gurulah yang disebut expert. Guru yang lebih tahu anak tentang materi, tentang apa saja guru. Gak harus orang lain, gak harus loh. Tapi boleh nggak Bapak Ibu sekolah misalnya mengundang psikolog misalnya untuk melakukan asesmen gaya belajar siswa? Boleh? Boleh. Tapi siapkan uangnya yang lebih. Tapi guru saja boleh? Boleh. Gak harus psikolog. Kayak tadi itu membuat RPP, modul ajar, buat worksheet sebagainya. Boleh? Boleh, tergantung. Tapi pemerintah nggak wajibkan. Karena kalau membuat begitu satu aja boleh, kenapa buat 3? Maka saya ingatkan jaga kesehatan. Satu aja cukup, modul ajar atau RPP, nggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu, maka sejatinya ini nanti apakah namanya modul ajar atau RPP, penciri khas kurikulum merdeka adalah ada asesmen awal, seperti yang sampaikan Pak Sis. Bukan berarti RPP nggak ada, harus ada asesmen awal, karena itu yang bedakan. Ini prinsipnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mendampingi peserta PPG, yang penting di kurikulum merdeka adalah berpusat pada siswa, terjemahannya apa? Diferensiasi mensyaratkan adanya asesmen awal. Kita tidak mungkin, nah ini gini Bapak Ibu, ketika dulu mendesain perencanaan pembelajaran, pertimbangan kita hanya satu, apa? Materi. Betul ya? Materinya apa, metodenya apa, begitu Bapak Ibu? Nah sekarang di kurikulum merdeka ada asesmen awal, tidak cukup materi, pertimbangannya 2. Materinya apa, siswanya bagaimana. Baru dibuatkanlah medianya kayak apa, dibuatkanlah metodenya kayak apa. Maka Bapak Ibu sering saya sebut begini, ini nggak ada di panduan Bapak Ibu. Maka RPP atau modul ajar, perencanaan pembelajaran itu ada yang sifatnya neto dan bruto. Di awal pembelajaran guru boleh merancang modul ajar atau RPP. Nah, termasuk Bapak Ibu nanti ketika mendampingi peserta PPG itu basisnya kan belum melakukan asesmen awal, kan begitu. Maka menyusunnya hanya berbasis materi. Maka harus dititipkan nanti kalau mau mengeksekusi harus melakukan asesmen awal, dan itu rancangan misalnya rangka pembelajaran dari metode atau tugas dan sebagainya harus disesuaikan dengan asesmen awal. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi nanti ini prinsip. Karena apa? Nanti kalau Bapak Ibu merancang pembelajaran tanpa ada asesmen pembelajaran, berarti sama jatuhnya Pak seperti yang dulu lagi. Nah itu Bapak Ibu. Dan ini harus dijelaskan ke peserta teman-teman PKG. Dari ketika mendesain 2 pertimbangan di kurikulum merdeka adalah asesmen awal itu. Kalau tidak ini, ya boleh kita mencoba mensimulasikan dengan asumsi. Nah gitu, belajarnya asumsi. Asumsinya adalah siswanya
dengan gaya belajar ini, kemampuan memahami materinya begini, kemudian terkait dengan minatnya begini, maka desainnya kayak apa? Itu boleh. Berarti latihan. Ketika ini nanti rancangan ini harus misalnya di setelah lokakarya kan PPL ya Pak. PPL maka harus mahasiswa PPG harus dipastikan nanti asesmen awal dulu. Jangan langsung desain ini diterapkan, ya nggak cocok, dan ini bukan karakteristik kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mensyaratkan ada asesmen awal tadi itu. Nah, ini Bapak Ibu, di perancangan ini yang penting. Maka kami, pengalaman saya pribadi ketika mendampingi madrasah dan beberapa sekolah, kami juga punya sekolah, saya dampingi itu. Sekarang Pak, kami di awal tahun begini persiapan kan ini tahun 2023-2024, boleh nggak buat RPP? Boleh. Nggak usah asesmen awal, boleh, silakan dulu. Dirancang dulu sesuai materi yang TP yang sudah dirumuskan. Tetapi nanti ketika mau eksekusi harus disesuaikan asesmen awal. Berarti RPP atau modul ajar itu dinamis. Halo? Nah. Halo? Tepuk tunggal. Tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda, janda. Jangan janda singgung. Janda itu boleh. Bapak Ibu ini prinsip. Saya ini masa duda ya. Bapak Ibu, jelas ya ini Bapak Ibu ya. Menjadi, nah tadi ini yang bicarakan penciri yang menonjol atau yang ini salah satu yang penting langsung nanti hubungan dengan kita memfasilitasi teman-teman peserta PPG. Pastikan bahwa nanti ketika mau level implementasi di PPL itu sudah asesmen awal itu sesuai dengan tempat mereka akan uji coba. Nah, terus ini yang kemarin banyak ditanyakan. Ini saya kepengen poin-poin. Banyak Pak ya, banyak. Saking banyaknya Pak. Banyak. Mana tadi? Nah ini, Bapak Ibu mohon maaf, ketika kemarin ditanyakan teman-teman pengelola juga Pak Son, ini kemarin banyak yang tanya, Bapak karena peserta PPG kita kan nggak semua sudah menerapkan kurikulum merdeka, ya gitu Bapak Ibu. Maka apakah ini nggak susah nanti ketika sudah menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan kurikulum merdeka, tapi prakteknya di sekolah yang belum kurikulum merdeka. Nah, ini pertanyaannya. Dan ini supaya persepsi sama tadi Bu ya, beda ya. Persepsinya supaya sama. Bapak Ibu, prinsip yang dikembangkan seperti tadi yang saya garis bawahi, sesuai kurikulum merdeka ini dilaksanakan, diimplementasikan sesuai dengan tingkat kesiapan sekolah madrasah atau satuan. Maka di sekolah Bapak Ibu ini ada bedanya di eksekusinya di sekolah dan madrasah. Di sekolah Bapak Ibu ada tentang kesiapannya itu ada 3 opsi. Opsi 1 namanya mandiri belajar, opsi 2 mandiri berubah, dan ketiga adalah mandiri berbagi. Coba saya cek teman-teman pamong, guru pamong yang dari sekolah angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 12. Terima kasih. Oke, kalau bukan percaya hitung sendiri Bu. Ada 12. Saya cek, Bu Ida opsi mana? Karena setiap awal tahun pasti suruh milih ya Bu Ida ya. Mandiri belajar. Opsi 2 ya. Mandiri belajar opsi 1. Bener? Berubah. Nah, berubah. Mandiri berubah. Saya jelaskan supaya nanti mungkin belum saya jelaskan lupa. Saya jelaskan nanti milih yang mana ya. Mandiri belajar ini adalah sekolah yang menerapkan kurikulumnya tetap kurikulum 13. Tapi sudah mencoba menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Contoh, masih menggunakan KD tapi sudah nyoba pembelajaran diferensiasi. Karena belajar diferensiasi tidak berkelamin Pak, mau kurikulumnya apapun nggak masalah. Maka itu namanya opsi 1. Opsi 2 sudah menggunakan CP. Tapi, nah ada tapinya.
Tapi sekolah itu belum memiliki pengalaman dan SDM yang cukup, sehingga ketika melaksanakan TP, ATP modul ajar itu mencontoh yang ada di PNM. Boleh. Apa ya seperti yang sampaikan Pak Sis tadi, boleh. Misalnya, oh ini cocok di sekolah saya, ganti namanya saja. Nama gurunya diganti, tapi jangan lupa nama kepala sekolahnya. Kalau nggak diganti nanti. Nah itu karena gini Bapak Ibu, ini sah karena tahapan belajar. Contoh yang dibuat oleh, oleh sekolah penggerak yang mengawali menjadi prototipe atau prototipe itu sudah diposting banyak di PNM, dan itu praktek baik, praktek yang meskipun saat ini yang terbaik gitu maksudnya. Tapi jangan salah, yang beredar itu berkembang terus Pak, dinamis. Contoh-contoh itu tidak, itu yang terbaik saat itu tahun 2020, 21. Nah, jadi terus dinamis berkembang. Di PNM itu nggak ada, mohon maaf, nggak ada reviewernya Pak. Apakah ini baik atau jelek modul ajaran dirilis ini? Nggak ada, masing-masing bisa mengupload kok. Suka-suka. Jadi Bapak Ibu sekarang paradigma mindset yang harus disiapkan guru adalah semua yang ada di PNM maupun yang ada sisi kurma kalau di madrasah, jangan telan mentah-mentah itu adalah yang terbaik. Tidak, itu adalah ijtihad hari ini, dan besok Bapak Ibu bisa berubah. Jadi ya Bu ya, benar ya, contoh-contoh berubah sesuai dengan praktek baik. Oh ini kemarin ternyata eksekusinya nggak pas, kami terlalu begini. Guru lah mengembangkan lagi. Maka sering saya sebutkan perasaan santan Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka ini harapannya guru melakukan continuous improvement, terus berkembang. Oh ini kemarin direfleksi, terus kemudian diupload, yang lain melihat tentang perkembangan yang dinamis. Oh iya, sama ya, saya kemarin nyoba ini, ternyata guru ini sudah juga mengembangkan yang lain yang ini seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, makanya boleh saja yang dikembangkan di PNM itu menjadi inspirasi, bahkan menjadi kopi. Karena nggak merubah banyak hal, diuji cobakan saja. Maka saya itu sebenarnya sejak dulu sangat setuju RPP. Sebenarnya itu nggak harus buat guru, boleh ngopi, boleh kopi pasti. Tetapi sebenarnya kalau saya segini Bapak Ibu, daripada guru pinter membuat RPP tapi nggak pernah dipraktekkan, lebih baik download, ngopi, dicobakan. Karena disitulah muncul namanya refleksi Bapak Ibu. Guru akan belajar bagaimana metode diterapkan dan seterusnya. Tapi kalau guru membuat RPP dan kemudian ditaruh di almari dan ngajarnya tetap begitu berdasarkan kata basis buku atau diktat atau LKS, wassalam. Gurunya pasti itu mindsetnya masih subject matter, yang diajarkan hanya materi. Maka kesannya apapun kurikulumnya ngajarnya tetap. Makanya kalau di tempat saya Pak, guru itu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak-anak kemarin halaman berapa? 36. Sekarang buka halaman 37, lanjutkan, tulis salin sampai halaman 50. Ditinggal keluar, kemudian ngopi sambil rokokan udut Pak. Sudah habis satu udut, satu gelas kopi, masuk lagi. Anak-anak sudah selesai? Belum, itu aja nggak selesai. Lanjutkan. Tinggal lagi Pak. Habiskan kopi yang tinggal liteknya itu Pak, sama rokok lagi. Sudah habis lagi, masuk lagi. Anak sudah selesai? Belum, waktu habis. PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan besok rutin begitu. Ini guru yang seperti ini ada di tempat saya sana. Di sini nggak ada, ya kan? Di Purwokerto nggak ada ya. Maka Bapak Ibu yang begini kurikulum apapun ya tetap ya itu menganggap kurikulum adalah materi. Maka Bapak Ibu apapun kurikulumnya tetap ngajarkan begitu. Karena yang diambil nanti materinya apa, babnya apa. Tidak pernah berpikir kompetensi. Padahal sejak 2004 kurikulum kita bergeser ke kompetensi. Nah ini contoh baru. Mandiri berubah. Yang ketiga adalah mandiri berbagi. Apa? Mandiri berbagi ini adalah sekolah yang sudah memiliki SDM cukup,
sehingga nggak perlu nyontoh TPA-TP di platform, membuat sendiri. Nah, membuat sendiri, lihat si TMM kok ini kok jelek ya, ini kok nggak pas ya dengan sekolah kami, ini kok buat sendiri aja. Nah, itu namanya sekolah dengan opsi mandiri berbagi, melaksanakan kurikulum merdeka, sudah tidak apalagi tidak nyontoh, tapi sudah mengembangkan sendiri. Itu di sekolah. Setiap tahun ajaran baru begini pasti nanti ada opsi ini yang akan dipilih, betul ya? Nah, pertanyaan tadi kembali, Bu Ida, sekolahnya nomor 2. Lagi yang lain ada yang opsi 3? Belum. Nah, ada nggak yang opsi 1? Ada. Maka Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu memfasilitasi ternyata peserta PPG kok ada yang masih opsi 1 alias masih menggunakan kurikulum 13, fasilitasilah, dampingilah membuat RPP atau modul ajar, atau banyak kan mungkin RPP Mas ya. Ya, tetapi di kegiatan inti pada desain perencanaan pembelajarannya itu mencoba memperkuat dengan pembelajaran diferensiasi. Ini contohnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini kenapa kok? Ini jelas ya Bapak Ibu ya, pertanyaan tadi itu. Nanti ketika ada peserta PPG yang masih menggunakan kurikulum 13, aman ya? Ini persepsi yang harus sama loh ya. Tadi yang sampaikan Bu Ida benar nih. Di ini harus sama. Jadi nanti kalau nggak saya jelaskan ini, wah ada pertanyaan itu bingung ya kan? Ini clear ya. Nah, karena ini sama Bapak Ibu, di madrasah itu sebenarnya sama, tapi di madrasah di KMA 347 itu dijelaskan 2 saja, Kurtilas dengan inovasi dan Kurmer, begitu saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena di madrasah atau di madrasah ini berbeda dengan di sekolah. Ini sudah lama, Kemendikbud sudah. Kenapa sih kok madrasah bisa berbeda opsinya? Karena ada asbabun nurunnya. Apa? Bapak Ibu di sekolah memang berbeda karena 60% itu sekolah secara nasional itu negeri. Nah, kalau di madrasah 95% nasional itu swasta. Input gurunya berbeda. Kalau di negeri bisa diklasifikasi seperti itu. Tapi kalau di madrasah, di satu madrasah yang kecil di desa tadi disebut Pak Sumisari, di pinggiran begitu, itu beragam gurunya. Gurunya itu ada yang pinter, ada yang pinter dan ada yang pinter. Ya begitu, mayoritas yang kedua ini. Tapi ada yang pinter itu ada. Maka Bapak Ibu, opsi 1 ini sama dengan opsi 1 di sekolah, di madrasah. Opsi 2 ini gabungan opsi 2 dan 3-nya di sekolah. Karena apa? Tidak bisa diklasifikasikan secara tegas begitu. Karena gurunya beragam. Maka guru yang pinter tadi di madrasah silahkan buat sendiri modul ajarnya. Guru yang pinter, silakan sudah dibuatkan seperti yang sampaikan Pak Sis tadi itu, sudah dibuatkan contohnya oleh pemerintah. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sudah, dan secara resmi Pak, bahasanya Pak Sis tadi apa? Halalan thayyibah tadi. Ini karena memang disediakan pemerintah untuk memfasilitasi sekolah madrasah yang dengan tahapan implementasi itu beda kesiapannya. Nah, ini Bapak Ibu, kesiapannya berbeda. Ada yang sudah sangat siap, langsung aja silakan opsi yang ketiga. Kalau yang kami masih belajar Pak, opsi 2. Pak kami pengen lihat dulu nyoba-nyoba, opsi 1. Nah, ini Bapak Ibu. Clear ya ini Bapak Ibu ya? Clear ya? Jelas? Jelas ada 2. Jelas paham atau jelas masih mikir? Tapi insya Allah jelas lah ini ya. Jelas masih mikir, nggak apa-apa. Tapi ini sudah oke. Nah, saya kepingin nyampaikan tadi strateginya di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Strateginya berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu ya tadi berjenjang begitu. Sekarang itu menggunakan platform. Ini salah satu hal yang penting di sekolah ada PMM.
Guru di situ punya ID sendiri dan bisa masuk di situ dan aman. Contoh banyak sekali ya Bu ya. Nah, dieksplor di situ banyak pilihan sampai bingung milih ya kan. Modul ajar ini yang TP yang seperti ini, TP ini. Nah, ketemu, nggak cocok, ganti lagi cari yang lain. Ya nggak apa-apa. Bapak Ibu, ini platform. Nah, apa tujuan dari platform ini Bapak Ibu? Platform ini jadi kok masih ada ya Pak, kalau di Purwokerto nggak begitu ya, ini khasnya Jawa Timur ini Pak Dekan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, salah satu kelemahan strategi implementasi yang tadi berjenjang itu ada roaming, ada simplifikasi, ada reduksi. Maka sekarang Bapak Ibu ada platform yang di situ misalnya tentang paradigma apa yang dikembangkan, Mas Menteri langsung ngomong di situ. Ada videonya, ada nasibnya diekspos di situ. Ada banyak hal, Mas Dino menjelaskan tentang hal-hal yang nggak pas diimplementasi, dijelaskan, diposting di situ. Bapak Ibu di Kemenak ada namanya Bapak Ibu sudah dikembangkan di Pintar, platform Pintar. Betul Bapak Ibu ya? Ada namanya NOC Pintar, miliknya Pusdiklat. Itu pelatihan yang setiap hari dibuka di situ tentang kurikulum merdeka di madrasah. Ya narasumbernya semua tim pengembang di situ. Nah, Bapak Ibu apa tujuannya platform ini? Untuk semua sekolah, semua madrasah, semua guru bisa mengakses informasi sumber utamanya. Tidak, ya kayak tadi yang intake jadi intik tadi itu. Karena itu sudah narasumbernya pas dijelaskan itu pas, nah ngantuk hilang ya kan. Ini hilang, jadi ketika menjelaskan ya nggak sesuai. Maka Bapak Ibu semua sekolah madrasah bisa mengakses sumber utama. Dulu Bapak Ibu cari nasmik aja susah Pak, naskah akademik itu susah. Sekarang Bapak Ibu bisa download di platform tentang bagaimana sih yang tanyakan sifatnya filosofi tadi itu. Silakan buka dan di situ ada. Nah, Bapak Ibu inilah platform yang digunakan supaya semua bisa mengakses informasi yang sama. Nah ini karena dulu itu berbeda-beda, orang nyampaikan berbeda. Se-Indonesia Raya 5M menjadi sintaksis tadi itu. Dan kayak wajib dulu. Dan saya stres juga ini kayak jadinya begini. Nah itu Bapak Ibu, ini platform. Saya pengen lari ke ini tadi. Saya melanjutkan tadi. Bapak Ibu, karena kurikulum ini dinamis, nah, Bapak Ibu, ini penting. Yang dikembangkan platform, salah satu tujuan platform adalah nanti Bapak Ibu ketika ada perubahan, nggak perlu ada pelatihan ulang. Semuanya bisa diakses di portal resmi di platform ini. Salah satunya, semua regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, khususnya kalau ini di Kemenak, Bapak Ibu, kalau di Kemendikbud PNM, di Kemenak semua regulasi kebijakan terkait dengan kurikulum merdeka di madrasah jenengan Bapak Ibu bisa diakses di namanya Sikurma. Kalau ada perubahan pasti di situ. Makanya nanti kalau Bapak Ibu dosen ngajar cek di Sikurma. Nah sekarang silakan saya pandu Bapak Ibu semua, silakan buka HP maupun laptop. Silakan buka portal Sikurma. Yang disampaikan Pak Sis, contoh-contoh TP, ATP, modul ajar lengkap di sana. Modul project lengkap di sana. Tentang KMA, tentang CP 3 tadi Dirjen nomor 3211 ada di sana. Nanti kalau toh misalnya itu ganti, ya gantinya diposting di sini. Makanya ketika ngajar cek dulu. Oh, CP sudah ganti atau belum? Nah, oh masih 3211. Ya aman, berarti masih itu yang digunakan. Dan ini yang perlu saya sampaikan apa? Karena apa yang saya sampaikan juga hari ini besok bisa jadi sudah berubah. Dan jangan nyalakan, oh disampaikan Pak Amin kemarin basic off. Ya bukan, hari ini ya ini yang terakhir. Besok berubah. Ya ini yang ingin saya sampaikan. Ini mindset baru. Karena kurikulum adalah dinamis. Contoh Bapak Ibu, di kurikulum di Kemendikbud CP itu sudah ganti. Dulu di Kedirjen nomor 008. Kemudian diganti ke Dirjen nomor 033. Gak lama itu, langsung diganti. Kenapa? Ya paradigma gini, kalau sudah tahu ada yang gak pas, kenapa kok nunggu
kurikulum 10 tahun lagi gantinya. Ya sudah, diganti aja. Dan semua harus sadar tentang platform, tentang update-nya. Nah ini yang penting. Makanya kalau dosen, kalau guru pamong nanti mendampingi peserta PPG, kepingin melihat perubahan, cek aja di Sikurma dulu. Kalau di madrasah, kalau di di Kemendikbud, cek ini Bapak Ibu. Linknya ini bisa masuk ke PMM, nanti secara umum bisa juga lihat di sini. kurikulum.kemendikbud.go.id. Itu update-nya. Jadi ini perlu saya sampaikan kenapa? Kalau nggak disampaikan begini, ini kan mindset baru Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa yang nanti bisa protes sama peserta PPG, Pak, kan CP-nya sudah ganti. Nah, kan itu katanya siapa tadi? Nama baik itu. Nama Ibu Ida ini nama baik kita. Makanya saya sampaikan sistemnya. Apa? Buka dulu ketika kita ngajar, cek dulu apakah ada yang berubah. Karena setiap saat kurikulum dinamis bisa berubah. Oke, ini Bapak Ibu. Ini poinnya. Dan ini saya sampaikan begini. Salah satu paradigma tadi itu. Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ada satu hal lagi yang penting untuk Bapak Ibu bisa cek. Apa? Dulu SDMI itu pembelajarannya menggunakan tematik. Betul Bapak Ibu ya? Sehingga ketika Bapak Ibu memfasilitasi peserta PPG yang SDMI, maka kalau mapel agama bukan tematik ya dulu ya, masih mapel ya. Dulu Bapak Ibu itu kalau mapel umum tematik. Nah sekarang Bapak Ibu pengorganisasian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu menjadi kewenangan sekolah madrasah. Artinya opsinya banyak, tidak hanya 4 ini sebenarnya, tapi yang umum masyhur itu ya ini 4 ini. Boleh, dan ini untuk semua jenjang Bapak Ibu sekarang. Tidak MI saja, MA, SMA misalnya. Pak, kami menerapkan agama PAI nanti dengan tematik, boleh? Boleh. Boleh. Jadi ini Bapak Ibu pengorganisasian belajar ini kewenangannya ada di satuan. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menemui peserta PPG, kemudian menerapkan model aliyah kok tematik PAI-nya, maka Bapak Ibu tidak boleh kemudian, wah ini nggak sesuai, nggak bisa. Karena ini menjadi kewenangan satuan pendidik. Tanyalah pada guru apakah di madrasah Bapak Ibu begitu menggunakan tematik. Oh iya, nah, jangan kalian ternyata membuat tematik, ya sudah. Dan Bapak Ibu yang ini yang saya penting kemarin Pak Sony yang kemudian teman-teman di kurikulum Merdeka tidak menyediakan format. Maka kemarin kalau ada format itu mohon maaf, apakah bisa mengakomodasi seperti ini? Dan ini tidak hanya 4 ini, kemungkinan ada pendekatan yang lain bisa digunakan oleh sekolah madrasah. Sehingga kalau format disediakan pasti tidak mengakomodasi kebutuhan sekolah madrasah. Sehingga yang dipentingkan adalah komponen penting apa yang harus ada. Misalnya di RPP tadi itu, atau di modul ajar. Tidak bisa kita kemudian harus modul ajar atau RPP. Yang penting apa dan diterapkan seperti apa di sekolah madrasahnya. Nah ini sehingga mohon maaf kalau kemarin dikirim selalu pertanyaannya formatnya mana, saya jawab nggak bisa kita melayani satu format. Kalau mau silakan buat, tapi banyak opsional, boleh. Tapi kalau tidak, berarti komponen ini silakan sesuaikan dengan karakteristik sekolah madrasahnya ketika menerapkan. Apapun bentuknya, apakah KTP, ATP, modul ajar, seterusnya. Nah karena Bapak Ibu dalam pengorganisasian pembelajaran ini opsional. Boleh model mata pelajaran, boleh tematik, boleh integrasi, boleh model upload. Bapak Ibu sudah jelas semua ya? Ini paham semua ya model ini ya? Mata pelajaran jelas? Model tematik jelas? Model blog jelas ya? Perlu dijelaskan atau tidak? Nah model blog ya, mungkin ini yang Bapak Ibu banyak madrasah, setahu saya madrasah yang bagus itu dulu kucing-kucingan dengan pengawas. Karena madrasah ini kreatif, inovatif, melakukan model blok yang dulu karena tidak
kasih ruang itu oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu model blok, contohnya saya sudah menerapkan lama madrasah dampingan saya itu model blok. Bahasa Arab, contoh bahasa Arab. Bahasa Arab yang madrasah mana? Ini tadi yang sekolah. Coba angkat tangan yang pamong, guru pamong yang dari madrasah. Oh, sebelah sana juga ini. Sebelah sini berarti dosen semua ini ya. Saya sebelah kiri saya. Coba guru madrasah. Oh, ini yang di oke. Ada yang MI? Oke, MI Bu ya. Bahasa Arab itu kalau dulu per minggunya berapa JP Bu? Kurikulum dulu ya 2 JP ya. Kalau di madrasah MI 2 JP ya? 2 JP. 2 JP. Sekarang juga 2 JP. 2 JP per minggu. Nah, ya. Artinya setiap minggu ketemu bahasa Arab 2 JP. Kalau di MI 1 JP berapa jam? 35 menit. Kalau 2 JP berarti 70 menit alias 1 jam lebih sedikit. Ini Bapak Ibu kalau ngajar Assalamualaikum, siapa yang nggak masuk sudah habis 10 menit, ya kan? Terus kemudian